وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن في ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ustadz Saif Umar selaku mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah Lampung. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ikhwani fiddin, ikhwatil kiram, Ustazuna Ustaz Haji Aidi Afrian Al-Fadil Al-Ustaz Syukran Al-Hafiz, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, wali santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah Lampung Kemiling, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan dakwah ini, karena tidak ada perjuangan yang tidak ada tantangan. Saya yakin betul itu, baik tantangan yang datang dari kita, lingkungan, orang luar, dan lain-lain sebagainya. Kita hadir di dunia ini untuk menaklukkan tantangan itu. Nah, tantangan yang terbesar adalah kita menundukkan nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu syahwat, nafsu hub, cinta dan lain sebagainya. Yang mana semua itu bisa kita taklukkan dengan memperkuat iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, insyaallah kebanyakan kita hafal, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kebanyakan orang-orang mengambil cinta selain cinta mereka kepada Allah. Ada golongan yang menempatkan cinta mereka kepada Allah sama dengan cinta kepada selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu cinta mereka kepada Allah lebih dari segala-galanya. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini untuk menambah, mengecas keimanan kita, mengecas keistiqomahan kita, agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin betul hidup kita ini sementara, sebentar. Anak kita adalah amanah dari Allah, titipan Allah.
pekerjaan kita, tugas-tugas kita, itu semua tanggung jawab kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi wasilah datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Saya yakin betul hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di kajian wali santri ini rutin setiap bulan. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta kita kepada anak-anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita itu menjadi penerus di masa yang akan datang yang bisa membahagiakan dan membanggakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tayyib, ikhwan fillah, para asatidzah, para ustadz, para wali santri dan anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Pertama, saya sampaikan ucapan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak kepada antum semua sudah meluangkan waktu. Karena saya lihat sebagian besar ada yang belum hadir. Kita sampai hari ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita terkait dengan virus corona ini. Menurut grafik, corona ini semakin hari semakin bertambah. Allah a'lam. Sampai kapan kita tidak tahu, tapi kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari takdir Allah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mensikapi takdir Allah itu dengan cara-cara yang cantik, yang bijak. Bagaimana takdir Allah, baik buruk maupun baik, itu bisa mengantarkan keberkahan, kebaikan untuk kita di masa yang akan datang. Allah uji kita dengan corona ini, tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita pesimis. Justru dengan musibah ujian ini, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak kepada antum semua, para wali santri dan seluruh yang terlibat. Alhamdulillah, sesuai dengan janji ana dan pengurus disampaikan kajian wali santri yang bulan lalu, masjid kita, saya janji kita waktu itu dengan target mudah-mudahan kajian wali santri yang akan datang pelafon sudah terpasang. Alhamdulillah kita sama-sama sudah bisa menikmati. Alhamdulillah kalau menurut ana sudah cukup indah, pelafon sudah nyaman kita lihat, lantai sudah kita nikmati. Mohon izin, mohon maaf juga untuk duduknya di lantai. Yang supaya hasilnya pagi ini memang luar biasa dinginnya Pak ya, Bu ya. Angin bukan sepoi-sepoi lagi. Ini adiknya, kakaknya angin sepoi ya. Mudah-mudahan bukan adiknya puting beliung. Memang dingin betul kita. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan ini kenikmatan yang senantiasa bisa kita syukuri, kenikmatan yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang abdan syakur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang pandai menggunakan kenikmatan Allah untuk keridhaan Allah. Mudah-mudahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, wali santri yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan ini bulan-bulan yang menurut kami penuh duka. Mengapa? Satu pekan ini ada 3 keluarga wali santri. Ada yang wali santrinya langsung dan keluarga dari wali santri itu meninggal. Tadi malam jam 1 ada yang meninggal lagi wali santri kita. Yang alhamdulillah anaknya sudah selesai 30 juz di pondok ini. Tadi malam pas ngisi kajian kitab Ustaz Mukhlis ditelepon dan ngobrol sama anaknya, bilang salah satu wali santri ada yang sedang kritis. Ya, kalau di swab sih reaktif katanya. Itu reaktif. Tapi mudah-mudahan sih bukan COVID, karena memang ada riwayat sakit yang lain. Ya, namanya kehidupan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, makhluk apapun itu yang bernyawa pasti
akan mengalami kematian. Tidak terkecuali anak dan antum. Kita sehat saat ini, besok nggak tahu. Nauzubillah min dzalik, ya nggak tahu kita keluar dari masjid ini, kita bawa kendaraan atau bahkan tidak berkendaraan sama sekali, kita udah betul-betul pada strat yang kita jalani ya, naik motor misalnya. Ya ndak lebih saya ceritakan di Tarahan kemarin itu 1 tahun yang lalu. Dari kota Bumi Pak, dari kota Bumi mau ke Kalianda, mereka bawa motor berhenti di tikungan Tarahan itu pengen selfie foto, ya kan? Udah nggak salah itu, udah posisinya di atas badan jalan, bukan di jalan ya, di pinggir foto. Ada mobil remblong dari belakang, 3 orang meninggal. Artinya ajal itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Ya, mau sehat, mau tua, mau muda, sudah banyak ibrah yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya tidak jauh lah. Inna fi dzalika laayatil ulil albab. Segala sesuatu itu ada bukti-bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran mereka. Ya seperti kelapa, ya. Kelapa itu kan ada yang jatuh buahnya ketika masih baru bunga, ya kan? Ada yang masih pentil sudah jatuh. Ada yang sudah tua, udah tumbuh daun di pohon itu nggak jatuh. Ada kan? Begitu juga manusia. Ada yang mohon maaf udah ditunggu-tunggu kok nggak tinggal. Saking akhlaknya nggak bener itu kita tuh, kapan nih orang ini biar nggak nyusahin orang lain. Nggak tinggal. Ada yang kita sayang, kita betul-betul cintai ilmunya, kita sangat-sangat harapkan. Allah lebih sayang macamku. Nah semua kehidupan itu rahasia Allah. Sampai Rasul pun tidak dikasih tahu oleh Allah. Malaikat pun ya tidak Allah kasih kapan mereka cabut, kecuali ketika waktunya telah tiba. Cabut. Jadi tugas kita Pak bukan semata-mata untuk mempertahankan kehidupan kita. Sekali ini saya sampaikan, hidup kita di dunia ini bukan untuk hidup sebetulnya. Kita menjalani kehidupan dunia ini bukan hanya untuk hidup, bukan. Justru hidup kita di dunia ini untuk mati, Pak. Ya kalau kita paham betul dengan karakter kehidupan, insya Allah kita nggak pernah yang namanya galau, nggak pernah yang namanya cemas, nggak pernah yang namanya mau sakit hati sama orang. Ya karena hidup kita ini untuk mati, bukan untuk hidup. Karena hidup kita kan tidak tahu. Ya hidup kita ini sekarang, bukan nanti, bukan besok. Oleh karena itu maksimalkan kehidupan kita ini saat ini untuk mengumpulkan bekal-bekal ketika kita menghadapi kematian besok. Nah salah satunya upaya kita memondokkan anak-anak kita di pesantren ini adalah untuk itu, Pak. Kadang-kadang di tengah perjalanan ada ujian, ada rintangan, ada cobaan. Itu sunnatullah. Jangan sampai membuat kita patah arang, membuat kita lupa dengan tujuan utama kita nyantrikan pesantren. Sering saya sampaikan kepada ustaz-ustaz, ini ladang amal antum. Kalau mau capek ya capek kita, Pak. Kalau mau marah ya marah, bisa tiap hari marah. Tapi marahnya kita, capeknya kita itu karena Allah, bukan karena nafsu. Kita melihat ada 1-2 anak yang agak sulit kita bina, kita atur. Kita marah bukan kepada anaknya, tetapi karena sayangnya kita kepada mereka, agar mereka bisa jadi lebih baik. Jadi marahnya kita itu bukan marah, tapi sayang. Nah inilah yang kadang-kadang tidak semua orang tuh paham. Tidak semua orang tuh itu bisa menangkap pesan-pesan ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kita doakan ya saudara-saudara kita yang telah dahulu tadi. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau-beliau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengukir sejarah kebaikan-kebaikan sehingga kelak ketika kita wafat bangga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita perbuat. Jangan sampai kita itu takut menghadapi kematian karena dosa banyak yang kita lakukan. Orang-orang soleh itu rindu dengan kematian. Ya, rindu mereka.
orang-orang soleh banyak amal itu rindu dengan kematian. Kenapa? Karena ingin segera mendapatkan balasan. Ya kan, balasan yang terbaik adalah balasan dari Allah. Jangan sampai kita ini hubbud dunya wa karahiyatul, mau cinta dunia tapi kita takut mati, jangan. Mudah-mudahan kita terus bisa semangat ya. Kita terus semangat. Ibrah yang saudara-saudara kita mendahului kita mudah-mudahan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifidin, selanjutnya tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin umumkan kepada antum semua, saat-saat ini anak-anak tengah ujian semester. Alhamdulillah pekan kemarin sampai hari Sabtu kemarin ujian pondok, ujian tahfiz sudah selesai kita laksanakan dengan berbagai macam hasilnya, ya kan, ada yang baik, ada yang belum, itu sesuai dengan tingkat karunia yang Allah berikan kepada anak kita. Pada dasarnya semua baik, insyaallah. Anak kita di pondok itu mau betah di pondok aja itu udah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pekan besok Senin sampai Sabtu itu adalah pekan terakhir anak-anak ujian semester sekolah mereka. Sebagian belum selesai ya, dan semester. Dan insya Allah nanti ada libur semester mulai perkiraannya. Ini perkiraan insya Allah akan kita umumkan di grup tanggal 20 Desember besok. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah mulai 20 Desember besok itu kurang lebih sekitar tanggal itu, tapi kita belum fikkan tanggal berapanya, tapi kurang lebih sekitar tanggal 20 itu anak-anak kita akan libur semester, libur di rumah. Untuk berapa harinya sekitar 10 sampai 2 pekan. Insyaallah libur di rumah. Saya berpesan betul kepada wali santri, karena ini momen akhir tahun, ya, momen akhir tahun. Ini banyak tantangan-tantangan, terutama pengawasan kita kepada anak-anak kita saat libur. Jadi ketika libur besok, saya minta betul anak-anak tetap di rumah. Tetap di rumah, tetap murojaah Qur'annya, salat wajibnya, salat rawatibnya. Salat rawatib qobliyah badiyah itu hendaknya kita jadikan harga mati, Pak. Sudah seharusnya menjadikan harga mati untuk kita. Mengapa? Di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat siang dan malamnya, salat rawatib, menurut hadis Aisyah, 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat itu, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Ringan sebetulnya, cuman berat untuk istiqomah. Caranya gimana? Kalau kita nggak hafal waktu-waktunya, pokoknya selain ba'da asar sama ba'da subuh udah sholat sunnah aja. Insya Allah aman itu. Pokoknya setelah subuh sama setelah asar udah sholat sunnah aja, qobliyah badiyah itu 2 rakaat. Kalau zuhur bisa 4 rakaat dan 4 rakaat. Insya Allah kalau kita istiqomah, Allah bangunkan rumah di surga. Pingin ya Pak punya rumah? Mau kita punya kaplingan di kota atau di rumah aja senengnya, ya kan? Punya, ya apalagi manten baru itu kan pinginnya punya rumah, walaupun tipenya kecil ya, rasanya kayaknya nyaman. Enak. Masa kita nggak pingin punya rumah di surga, Pak? Pingin ya, insya Allah ya. Laksanakan itu. Jadi saya minta anak-anak juga ketika libur, tolong sholat rawatibnya dijaga. Sholat rawatibnya dijaga, karena ini tahun baru, kemungkinan besar tahun barunya di rumah. Kalau kebiasaan kita tahun-tahun yang lalu, tahun barunya itu di pondok. Jadi anak-anak insya Allah steril lah, nggak ada kegiatan-kegiatan perayaan tahun baru. Cuman karena ini bertepatan dengan libur semester dan cuti bersama ini ya, cuti bersama,
dan nanti kembali ke pondok itu saat kajian wali santri bulan depan. Jadi insya Allah sekitar tanggal 3, jangan tanggal 3, otomatis tanggal 1 dan 2 di rumah. Jadi kami juga ngambil kebijakan ini ngukur antum semua, karena kasihan juga nanti tanggal tanggal 1, tanggal 31 ngantarkan ke sini, nanti hari Ahad mau ke sini lagi, kan agak ya kalau yang di sekitar Bandar Lampung, tapi kalau di luar kota kan agak lumayan juga itu. Agak lumayan juga transportasi dan lain sebagainya. Ya sudahlah, insya Allah perkiraan kita putuskan libur sampai tanggal 3. Jadi nanti antum datang ke pondok pas kajian wali santri. Jadi sekali jalan 2 agenda terlaksana seperti itu. Kini itu Pak ya, Ibu. Saya mohon maaf penyampaian dari awal yang saya sampaikan. Kami mohon doanya mudah-mudahan bisa istiqomah bersama anak-anak kita di pondok ini, dan kita doakan anak-anak kita semua bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kita jaga betul keberhasilan anak-anak kita, itu sangat ditentukan dengan kesolehan kita, Pak. Makanya kalau kita melihat binaan-binaan kita, anak kita, saudara kita, atau santri kita ada yang melanggar, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan anaknya. Yang kita ukur, yang kita salahkan sebelumnya kita koreksi diri, terutama diri saya. Karena sering saya ulangi Fudail bin Iyad ya. Saya sangat terkesan betul dengan apa yang disampaikan Fudail bin Iyad. Setiap saya bermaksiat kepada Allah, maka dia berdampak buruk kepada hewan tunggangan saya. Ini Fudail bin Iyad. Ketika saya tidak, maksiatnya ulama kan beda Pak ya. Maksiat ulama itu lupa, zikir dikit aja dia itu maksiat. Ulama itu Pak ya. Mereka kan lisan mereka selalu berzikir. Mereka lupa dikit aja, itu dihitung maksiat bagi mereka. Kalau kita, maksiat kita kan, ya nggak tahu ya, korupsi itu maksiat kita. Ya kan, tidak sholat mungkin maksiat kita itu ya. Tapi kalau maksiat ulama, ya kalau menurut kita sih nggak maksiat sebetulnya. Menurut kita. Tapi Fudail mengatakan seperti itu. Ketika saya bermaksiat kepada Allah, dia berdampak buruk kepada hewan tunggangan saya. Hewan tunggangan saya itu nggak mau taat kepada saya, nggak nyaman saya tunggangin. Itu Fudail bin Iyad. Makanya ketika saya melihat anak-anak melanggar dan sebagainya, saya nggak nyalahin mereka. Jangan-jangan tahajud saya kurang, ya kan? Tilawah saya banyak keteteran, atau mungkin keikhlasan sedikit luntur, ya kan? Kesabaran kadang-kadang berkurang, lain-lain dan sebagainya. Dan saya harap ini juga ada pada diri wali santri. Ketika kita melihat anak-anak kita itu kurang ideal, kita sama-sama bermuhasabah. Jangan-jangan ada sekian 0,sekian% dari harta yang kita kasihkan kepada anak kita itu ada yang nggak jelas. Satu. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada ibadah yang kita lewatkan di rumah sehingga berdampak kepada anak kita. Atau ada dosa lisan yang kita ucapkan, yang kita perbuat, atau ibu-ibu mungkin ada pleset sedikit gunjing kawan dan sebagainya, yang ngefek kepada anak-anak kita di pesantren. Jadi sinergi antara solehnya asatid, pengurus pondok, solehnya wali santri, dan solehnya anak-anak ini sangat diharapkan untuk keberhasilan bersama. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita, terutama untuk menjelang libur besok, ya, libur santri besok. Mudah-mudahan kita sama-sama jaga kesolehan kita, Pak. Kesolehan ustadznya, kesolehan orang tua wali santrinya, dan kesolehan anak-anak kita. Jangan sampai ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru dan Natal. Ya, kalau Natal saya yakin soal antum nggak ikut-ikutan. Tapi yang rentannya tahun baru. Ikut-ikutan cara man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasabbuh kepada kebiasaan-kebiasaan adat orang-orang di luar Islam, maka fahuwa minhum, maka mereka sama seperti mereka. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang dapat menggoyahkan keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Saif Umar yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut acara inti yaitu tausiah dan doa yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Aidi Afrian. Kepadanya kami persilahkan.
Dinten. Boleh di meja, boleh ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mudir PPTK Kemiling Ustaz Said Umar Al-Hafiz, Wakil Mudir Ustaz Selamat Syukron Al-Hafiz yang saya hormati, para asatizah, Bapak Ibu sekalian, wali santri yang saya hormati, anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah, pagi ini kita bisa bersilaturahim. Luar biasa, bersilaturahim di tempat yang nyaman. Anginnya sejuk. Walaupun makan korban sebetulnya angin. Kipas udah tegak berdiri nggak pakai. Kasihan juga lihat kipas. Dari tadi dia tegak berdiri dan pakai dan sentuh. Muter sendiri ketiup angin. Syukur sekali, luar biasa. Karena sudah jarang kita dapat angin seperti ini. Sudah jarang. Biasa kita disibukkan dengan kesibukan yang banyak di tempat-tempat yang pengap. Alhamdulillah, saya merasa tadi seperti di kampung dulu, seperti masih di kampung dulu, sepoi-sepoi. Walaupun dulu kalau di kampung angin sudah besar begini, biasanya sulit makan pisang. Kenapa? Pisang pada roboh. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, artinya kita kena angin masih enak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga Allah limpahkan pada keluarganya, ahlul bait, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika iblis terusir dari surga, iblis terusir dari surga karena tidak mau memenuhi perintah Allah untuk menyembah Adam. Luar biasa. Allah menegur iblis dengan teguran yang sangat sopan. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Duhai iblis, apa sih yang menghalangimu sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kekuasaan? Iblis menyombongkan diri, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya dari api, ana min nari wa khalaqtahu min tin. Sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Maka nggak boleh kita merasa lebih baik itu rupanya. Yang menyebabkan Allah murka bukan karena dia tidak mau sujud, tapi penyebab dia nggak mau sujud. Apa penyebab dia nggak mau sujud? Dia merasa lebih baik dari Adam. Sombong itu yang menyebabkan Allah murka. Buktinya waktu dia nggak mau sujud, Allah masih tegur dengan teguran yang baik. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Apa yang menyebabkan kau yang menghalangi untuk sujud kepada Adam? Tegurannya masih bagus. Tapi ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya kau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Kesombongan inilah yang menyebabkan Allah murka. Qala fakhruj minha. Tidak layak kamu tinggal di surga. Surga bukan tempat orang yang sombong seperti itu. Iya. Nari ketika iblis keluar begitu, diusir keluar gitu, dia bersumpah, lau yanahu, akan kusesatkan semua manusia itu. Akan kusesatkan. Maka dalam surah Al-A'raf dijelaskan, tumalat yanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan kudatangi mereka dari depan, kudatangi mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sama datang Ustaz Ansori SP, ini sekretaris umum Dewan Dakwah Lampung itu, pembina kami semua. Subhanallah. Lihat janji iblis. Kami akan sesatkan semua manusia. Kami datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita dikepung sama bala tentara iblis. Maka kalau doa kita mau menuju masjid itu, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi akli wa nuran fi jasadi wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini. Kita minta hidayah, minta penerangan.
Minta petunjuk kepada Allah dari depan, dari belakang, dari kanan. Kenapa? Karena kita dikepung oleh iblis itu. Dan iblis kerjanya serius. Iblis kerja serius. Dia bikin tentara-tentara untuk membantu dia melaksanakan misinya itu. Dan uniknya, hebatnya tentara iblis itu terdiri dari dua golongan. Minal jinnati wan nas. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Hebat. Kemudian membuat langkah-langkah. Maka ayat Al-Quran sering sekali mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sering diingatkan. Nah, pertanyaannya apa langkah-langkah syaitan? Ini yang sedikit akan kita bahas berkenaan dengan langkah-langkah setan dalam rangka menyesatkan kita umat manusia. Yang pertama langkah syaitan itu Bapak Ibu sekalian adalah waswasatu. Rasa ragu. Dibuatnya kita ragu, enggak yakin. Kita Islam dari kecil, tapi kadang pertanyaannya, enggak yakin amat kita dengan Islam. Kenapa? Karena Islam ini kita dapatkan secara warisan, given. Bukan melalui pemikiran mendalam kita. Maka saya nggak terlalu heran sebetulnya melihat seperti Ustaz Felix Xiao. Bacanya apa Ustaz Felix Xiao itu? Felix Xiao apa bacanya? Pokoknya gitulah Ustaz Felix Xiao gitu. Seperti Ustaz Yahya Waloni, Boko Ginta, almarhum. Kenapa mereka begitu yakin dia dengan agamanya? Karena mereka masuk Islam itu berdasarkan pemikiran yang mendalam. Kalau kita kan given sifatnya warisan. Kenapa kamu masuk Islam? Ya kakek saya Islam, bapak saya Islam, ya saya Islam juga. Ya kan? Jarang kita memikirkan kenapa saya masuk Islam. Kok saya beragama Islam ini kenapa? Jarang kita memikirkan itu. Maka iblis dan bala tentaranya ini yang dimasukkannya dalam hati kita pertama adalah waswasatu, keraguan-raguan. Gampangnya coba lihat. Sholat aja kadang kita ragu dengan jumlah rakaatnya. Allah. Mau pergian sampai rumah di jam 11 malam, belum sholat isya. Allah. Pas 4 rakaat ragu. Telur kok apa? Bayangin ya. Ragu kita 3 apa 4 ya. Sholat duha, kenapa saya sholat duha? Senang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena kalau dibikin 4, suka bingung. 34 ini. Itu setan yang bikin kita ragu. Bahkan ingat coba waktu mau nikah dulu. Oh, it's the best. Mantap. It's the best. Nggak ada yang lebih baik dari ini, Bu. Khitbah. Ditentukan tanggal sekian. Tambah dekat dengan tanggal nikah, tambah ragu. Udah salah kan? Iya. Apalagi kalau sudah ketemu lagi dengan teman-teman SMA dulu. CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya Allah, tambah ragu. Kelihatan. Wah, tambah ragu. Sebenarnya keraguan ini datang dari iblis dan bala tentara. Kadang acap kali kita ragu dengan kehidupan akhirat. Saya pernah memikirkan, nanti orang akan terbelah menjadi 2. Ada yang masuk surga dengan segala macam kenikmatannya. Ada yang masuk neraka dengan segala siksaan. Dia surga dan neraka khalidina fiha abada. Kalau khalidina fiha, ntar kita ngapain? Sampai kapan di situ? Aduh, mual mau muntah saya mikirin itu, Pak. Mau pecah nih rasanya kepala. Jadi kalau kita sudah di surga, sudah di neraka, ya surga nikmat terus gitu. Yang di neraka, yang nggak mau sholat di pantai palanya, cur meledak palanya pecah. Nanti satu lagi, dipakai lagi sama mereka, pecah lagi kepalanya. Sampai kapan? Nggak kuat otak saya, Pak. Nyeng. Saya lihat di kaca, tumbuh uban. Bener nggak mampu otak kita membacanya itu, nggak mampu. Jadi kalau kholidin, lagi ngapain? Kalau selama-lamanya itu kapan? Nggak terbatas waktunya. Aduh, kadang, iya. Maka saya kaget di toko buku, ada judul buku, ternyata surga tidak kekal. Nggak kekal.
Berapapun harganya kita beli. Nggak taunya apa isinya? Yang kekal itu cuma Allah, kata dia. Surga juga, nipu kita, ketipu kita. Pintar betul penulis itu ngambil duit kita itu rupanya. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok, saya bilang cocok. Selalu lihat, was-was. Dibuatnya kita ragu wasangka. Selanjutnya itu. Maka kata Nabi, tinggalkan yang ragu, ambil yang kalian yakin. Maka kalau kita sholat tadi lupa, ini 3 atau 4. 3 pasti, 4 ragu, buang yang 4. Berdiri lagi kita sholat, ya kan? Sholat tambah 1 rakaat. Sebelum salam kita sujud sahwi. Walaupun ujungnya jadi 5 rakaat. Ya kan? Jadi 5 rakaat. Udah 5 tadi. Ya nggak mungkin juga kita ngantongin jagung sampai sholat 1 rakaat taruh sama kita. 2 rakaat taruh aja. Nggak lupa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Tinggalkan yang ragu, ambil yang pasti. Gitu. Sama kalau kita wudhu. Kita wudhu. Ini mau kajian kita sudah mandi, tadi mandi, berwudhu, sholat duha, berangkat ke sini. Nanti kajian ngobrol sama anak, selesai kajian ngobrol sama anak, terdengar azan zuhur. Aku udah batal belum ya? Terus batal belum ini? Ragu kita, batalnya ragu, wudhunya udah pasti. Ambil yang pasti. Saya sudah berwudhu, langsung sholat sana, sah sholat. Kenapa? Yang pasti tadi sudah wudhu, batalnya ragu. Tinggalkan yang ragu, sholat. Tapi kalau saya sudah wudhu belum itu berarti. Sudah wudhu belum. Wudhunya ragu, belumnya pasti belum. Gitu. Maka Nabi termasuk ada jamaah nanya, Ustaz, kenapa ya Ustaz? Gimana ibu? Tiap saya habis sholat, kok kayak ada angin keluar dari pantat saya itu Ustaz. Kayak ada, kayak enggak, kayak ada, enggak. Aduh, sudah, ibu ini nanyanya aneh-aneh. Nanya Lexus nih sama saya bilang, ternyata kasus itu bukan terjadi di zaman kita aja. Zaman Nabi sudah ada begitu. Sudah ada. Kata Nabi ada jenis setan yang memang fungsinya niup-niup anus. Kerja betul setan. Masa ada jenis setan khusus tuh? Tiap kita habis wudhu. Kelewatan setan itu. Sehingga kata Nabi, ambil keyakinan sampai terdengar bunyi atau tercium baunya. Kalau sudah bunyi walaupun dikit, sahih. Afdal batalan. Ya kan? Atau tercium baunya. Bau durian bukan? Oh, bukan. Bukan. Kalau terdengar bau, atau tercium bau atau terdengar bunyi, baru itu pasti. Tapi kalau baru rasa-rasa, tetaplah sholat. Ini yang pertama. Langkah setan yang pertama dalam menjauhkan, khutuwat syaitan yang pertama adalah waswasatun. Yang kedua, langkah setan adalah insa'un. Insa'un ini lupa. Nah ini yang kita sebut dengan lalai. Nah buat anak-anak penghafal Quran, ini penyakit utama. Bagi kita yang sudah berumur ini, lebih parah lagi. Susah hafal, mudah lupa. Sampai isya hafal sudah. Insya Allah nanti sholat isya saya pakai. Wal fajri wal layalin asr. Ya Allah, belum keluar dari masjid udah lupa. Siapa yang kita salahkan? Setan banget. Ya Allah. Lupa. Saya bahkan Pak, jadwal ceramah lupa. Ya Allah. Lupa. Saya ke pasar. Jam 2 ada ceramah. Ke pasar. Hujan di pasar. Ada sholat zuhur. Zikir saya hujan. Tambah dinginnya. Karpet tidur pulas. HP gak saya bawa. Ya Allah, 25 panggilan tak terjawab. Gak tanya lupa jadwal ceramah. Ya Allah ya Rahman. Untuk pengajian ibu, untuk pengajian bapak disamperin saya ke rumah. Ya, lupa. Itu kerjaan iblis. Kerjaan bala tentara setan. Dibuatnya kita lupa, dibuatnya kita lalai. Anak-anak asik ngobrol. Lupa kalau ini jam kapan. Lupa. Dibuatnya kita lupa kalau waktu kita itu terbatas.
Anak-anak santri dalam menuntut ilmu waktunya terbatas. Tidak lama. Tidak lama. Masa kita sekolah itu efektif, kita sekolah itu tidak lama. Karena kalau sudah berjenggot model-model kita, mau daftar ke pondok mana yang mau terima kita? Tidak banyak waktu belajar itu Anda. Tidak banyak. Sedikit waktu belajar itu. Sedikit. Saya sekolah itu SD 6 tahun, SMA SMP 6 tahun, kuliah 4 tahun. Cuma itu saja. Setelah itu sulit, kita mau pendidikan formal sulit. Tapi anehnya kita sering dibuat lupa kalau waktu kita itu sangat terbatas. Iya kan? Apalagi kalau umur kita udah 40 lebih begini. Udah masuk sepertiga yang akhir itu. 20 tahun sepertiga yang awal. Iya kan? 40 tahun itu 20 sampai 40 itu sepertiga yang kedua. Umur 40 sampai 60 itu sepertiga yang ketiga. Itu sudah masuk waktu asal. Ya. Kalau kata orang Minang lah lalu sanyo. Sudah sore. Lihat anak-anak kalau main futsal sore itu. Tahu-tahu jelbur aja maghrib. Ya kan main sore. Waktu kita sangat terbatas. Dan uniknya setan, dia membuat kita lupa dengan waktu yang sangat terbatas itu. Kita kan gak kerasa nih, tahu-tahu udah kajian wali santri lagi. Tahu-tahu udah kajian wali santri lagi. Tahu-tahu udah kajian wali santri lagi. Alangkah cepatnya waktu berlalu, sayang beribu sayang, kita sering lupa kalau waktu kita itu sangat-sangat terbatas. Ternyata ini kerjaan setan. Dia ingin kita supaya kita lupa, lalai dengan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian ketika tamniyatul, panjang angan-angan. Anak-anak santri, kami yang tua saja kadang masih panjang angan-angan. Yang bapak-bapak, para ustadz sekalipun kadang, kalau sudah kumpul sama ustadz, angan-angannya panjang juga ustadz. Oh, kapan nambah jadi 2 lagi istri itu? Masa dari nggak jadi kiai kalau nggak istri 2 aja. Ya Allah ya Rahman. Ya. Lagi udah ketemu sama kiai yang istrinya memang lebih dari 1. Habis kita dibully Pak. Ketemu Ustaz Setiawan. Saya malas ketemu Ustaz Setiawan, pengurus pengurus Dewan Dakwah Lampung Tengah ya. Paling malas saya kalau ketemu Ustaz Setiawan. Pernah saya deketin dia, saya nggak mau ngobrol sama Ustaz Linglung. Tapi begini dia. Saya bilang, kenapa Pak Setiawan? Saya dibilang Ustaz Linglung. Ustaz kalau istrinya cuma 1, ceramah kemana-mana pulangnya ke situ lagi. Pulangnya ke situ lagi. Ustaz Linglung gitu. Kampret dan mati saya. Keganggu otak saya, jadi panjang angan-angan. Gitu. Masa ngurusin pengajian ibu-ibu tiap hari. Istri cuma 1. Iya nggak? Panjang angan-angan. Padahal umur sudah panjang. Nggak lama lagi hidup ini. Angan-angannya saya yang panjang. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen usaha ini. Sudah tuh. Faktor U. Sudah. Tapi angan-angan enggak kenal faktor U. Saya dulu ceramah ke Bukit Timuning, berangkat pada subuh naik motor, berani. Jam 7 sudah di bandar. Sampai sana setengah 9, istirahat, dikasih kopi, sarapan segala macam, mandi, ceramah. Pulang, asar sampai Bandar Lampung. Isya masih ngisi lagi. Sekarang kadang berangkat sudah dijemput naik mobil. Pulang, diantarin, tidur di mobil. Sampai sini tengah. Dia ngobrol sama istri kadang nyambung kadang enggak. Iya kan? Udah kayak gitu, angan-angannya masih panjang. Masih kesana kemari angan-angannya. Menyalek pula. Ya namanya angan-angan. Ya Allah. Ternyata memang ini dari setan panjang angan-angan. Dibuatnya panjang angan-angan. Ada santri, dibuatnya panjang angan-angan itu. Kalau di pondok itu, gimana loh? Yang cewek aja jarang. Makanya banyak anak pondok itu nggak mau mandi itu. Cuma mandi Ustaz, katanya kalau ketemu ahwat. Katanya gitu, ya Allah nggak mandi gara-gara nggak ada ahwat. Awet betul sabun mandinya. Ya kan? Panjang angan-angan. Ya Allah kalau 1 aja ahwat lewat lumayan lah. Katanya panjang angan-angan. Padahal lihat ahwat juga ngapain coba? Lihat ahwat, apalagi ahwatnya bercadar. Cuma tampak matanya aja. Apa yang mau dilihat? Cuma jadilah ya Allah Ustaz. Kita sekilas pandang berlepas rindu. Ya kan? Lihat kita ini, banyak anak-anak muda itu, ya Allah jangankan melihat ahwatnya, lihat atapnya dia seneng. Wih, itu atap rumahnya, Masya Allah. Ngapain lihat genteng aja seneng itu? Ya, dibuatnya panjang angan-angan.
Tapi dari angan-angan yang panjang itulah kerusakan muncul. Lihat orang lewat boncengan naik motor, enak bener. Motornya juga terengkel, joknya jengah. Si bonceng ceweknya merosot. Kapan saya bisa bonceng begitu? Angan-angan. Kebayang nggak kalau santri angan-angannya gitu coba? Apa bisa bonceng cewek kayak orang itu? Pasti gua gas. Angan-angan. Nggak masuk Quran. Kenapa? Penuh sama angan-angan otaknya semua. Nggak masuk. Ditanya sama bapaknya, nambah berapa juz? Alhamdulillah. Nambah berapa juz? Alhamdulillah. Yang lama ketahan aja bagus Pak. Kenapa? Angan-angannya kebanyakan. Angan-angannya kebanyakan. Ternyata setan ini harus dilawan. Harus ada masanya Nanda. Ada masanya. Sabar. Jangan panjang angan-angan. Lihat, bayi itu sebentar, cuma 2 tahun saja. Ya kan? Udah itu anak-anak, kanak-kanak. Udah kanak-kanak, anak-anak. Udah anak-anak remaja. Udah remaja matang. Ya kan? Sebentar. Jadi bujang, jadi gadis itu sebentar. Kebayang nggak kita bapak-bapak, kita ibu-ibu. Alangkah sebentarnya kita jadi bujang, jadi gadis. Jangan gara-gara panjang angan-angan, suram semuanya. Gara-gara panjang angan-angan, oh pengen betul punya cewek, pengen betul, jangan jomblo. Karena panjang angan-angan, keluar dari pondok, seperti orang balas dendam. Aktif di Risma, tujuannya nyari Rismawati. Bukan menyebarkan ilmunya, menebarkan hafalannya, bukan. Tapi karena ingin dapat Rismawati tadi, bonceng sana, bonceng sini. Na'udzubillah, seharusnya Nanda kalau nikah nanti semua teman diundang. Semua teman sekolah diundang. Keluarga besar semuanya diundang. Jadi raja dan ratu sehari. Subhanallah, semua orang berebut pengen foto. Semua orang berebut pengen doain. Ini yang jadi tujuan kita. Maaf, gara-gara panjang angan-angan, muncul tidak sabar, terjadi hal yang tidak diinginkan. Maaf kalau hamil di luar nikah, na'udzubillah. Nikah nggak ada yang diundang, malu mau undang. Nikahnya juga datang ke KUA, ya kan? Nggak ada yang ngajak foto-foto, nggak ada keluarga yang datang. Kenapa? Terjadi hal yang tidak diinginkan karena panjang angan-angan. Nanya anaknya nanti, mana foto papa sama mama waktu nikahan? Nggak ada. Kenapa nggak ada Pak? Kami tawadu zaman itu. Kami tidak mau di foto-foto tawadu mama sama papa. Yang benar kata anaknya. Jangan-jangan papa sudah kasih persekot dulu waktu itu. Nah kacau besar. Kenapa? Gara-gara panjang angan-angan. Koruptor itu kenapa dikorupsi? Panjang angan-angan. Oh, kalau saya punya duit begitu, investasi saya usah. Nah angan-angannya panjang. Ada kesempatan terbuka itu. Nah, itulah sebabnya kenapa di pondok ini kita di karantina. Nggak boleh ngalong aja datang balik nggak jadi itu. Di karantina supaya kenapa di karantina? Supaya tidak panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan kalau banyak yang dilihat, buka internet, ya, ke warnet, datang ke pesta-pesta, datang ke hiburan malam, datang ke dugem. Itu yang bikin panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan dibuat. Kenapa di karantina? Supaya angan-angan itu tidak liar. Tidak panjang. Ternyata panjang angan-angan. Ini pun langkah setan dalam rangka menyesatkan kita umat manusia. Yang ketiga jemaah sekalian dimuliakan Allah, tazyin, membuat indah. Ya kan? Membuat indah. Setan pintar sekali. Sesuatu yang tidak indah dibuatnya indah. Terutama maksiat kepada Allah. Maksiat ini dibuatnya indah. Maksiat itu dibuatnya indah maksiat kita. Ya, saya mohon maaf kalau orang main perempuan, Pak. Kalau laki-laki senang main perempuan, saya masih agak salut, agak masuk akal. Kenapa? Orang kalau senang main perempuan, bawaannya stil, rapi, ya kan? Ininya rambut, nyisir terus, baju wangi, ya kan? Duit harus banyak. Karena mana ada cewek dia mau diajak selingkuh kalau bokeh. Artinya masih masuk akal. Memang fitrah laki-laki senang sama perempuan. Agak mudah kita terimanya dengan akal. Tapi kalau minuman keras, agak susah sih. Sabu, pakai bong, gele. Kemudian itu kegoda. Enaknya itu di mana? Ya kan? Mohon maaf
judi, main kartu. Punya teman banyak, nggak ngobrol, stima. Sekali ngomong, ceki. Ya ngapain kita duduk bersama ngobrol aja enggak? Niatnya jahat semua para orang itu. Apa niatnya? Pengen nguras kantong kita. Kok bisa nyaman punya teman yang niatnya sangat jahat seperti itu? 2 malam, 2 hari 2 malam, nggak tidur. Mata udah merah bongkar. Udah kayak mata malampir matanya. Ya kan? Gigi jigong tebal sudah. Nggak makan, cuma ngopi sama ngerokok, makan kacang rebus kan. Lihat. Pantat tepos. Duduk. 2 hari 2 malam. Mending menang kalah pisah. Tapi kok asik. Ada lagi kesempatan main lagi. Ada lagi kesempatan judi lagi. Ya Allah. Apa yang menyebabkan mereka asik coba? Setan. Agak susah terima akalnya. Agak susah. Ya. Bujang gadis. Dijemput dia cewek. Naik motor. Dibawanya pacaran. Di mana pacarannya? Di flyover. Ya Allah, mana berdebu? Asap motor. Saya mau berangkat ceramah, ada bujang gadis duduk di motor di flyover. Nggak di mobil lewat. Air minum nggak ada. Kalau di kafe masuk akal. Ada minuman, ada makanan. Nah di flyover. Mana nyamuk, mana debu, mana asap. Pulang ceramah masih 2 orang bujang gadis dari sini. Ya Allah, betah amat. Kenapa mereka betah? Karena dibuat asyik oleh setan. Betah, seneng. Setan yang buat dia asyik. Main game, bengkak matanya. Ada main game, saya pernah mau, apa namanya, di jalan Jepit Road. Ada yang cerit-cerit, woi tanah. Gue main game rupanya. Awas belakang, kayak udah perangnya bener itu. Rupanya main game. Ya Allah, saya lihat jam, udah jam 11 malam. Dari sore dia main. Kenapa kok betah bukan itu? Kenapa dia asyik? Setan yang menyebabkan dia asyik. Maka na'udzubillah, tanpa kita sadari kadang yang dilakukan oleh setan, langkah-langkah setan itu masuk pada diri kita. Kemudian selanjutnya, wa'dun, memberi janji. Janji. Nanti kamu begini, dibisikkannya akan begini. Kalau kamu melakukan ini, akan begini. Dijanji-janjikan. Ini yang membuat kita berdebat sama setan nanti di yaumil akhir. Kata setan, Nabi cuma ngasih janji aja. Kamu percaya, kamu percaya. Janji. Maka hati-hati sama orang yang suka berjanji. Janji. Biasanya orang kalau enteng betul berjanji, biasanya enteng pula dia mengingkari janji. Enteng pula dia mengingkari janji. Ternyata yang banyak berjanji ini memang setan. Maka hati-hati kita dengan janji, jangan sampai banyak berjanji tapi gampang kita mengingkari. Kemudian selanjutnya kaidun. Kaidun ini membuat tipu daya. Kakek dan nenek kita Adam dan Hawa itu ditipu sama iblis. Datang. Satu saat dibedahnya sama iblis. Di mana kelemahan manusia ini? Otaknya pintar, ininya bagus. Di mana letak kelemahannya? Di nafsu. Mulai akhirnya, apa yang dilakukan iblis? Dia acting sedih. Siti Hawa seorang wanita, gampang terenyuh hati. Ya kan? Gampang menangis. Melihat iblis sedih, wah iblis, kenapa kau bersedih? Saya sedih banget kata iblis. Apa yang menyebabkan sedih kata Siti Hawa? Sebentar lagi kita akan berpisah. Bisa. Iya. Karena kalian tidak mungkin kekal di surga. Ketahuilah wahai Hawa, pohon ini kan kamu orang nggak boleh mendekati. Wala taqrabah hadhihi syajarah, kan gitu ayat. Jangan kalian mendekati pohon ini kata Allah. Kenapa Allah nggak ingin kalian mendekati pohon ini? Karena supaya kalian tidak kekal di surga. Ketahuilah wahai Hawa, pohon ini namanya pohon khuldi. Allah tidak pernah sebut pohon itu dengan sebutan khuldi. Siapa yang menyebut pohon itu dengan pohon khuldi? Iblis. Ketahuilah pohon ini namanya pohon khuldi.
Apa artinya pohon holdi? Holdi itu dari kata holado. Holado artinya kekal. Pohon holdi, pohon kekekalan. Siapa yang makan buah pohon holdi ini, dia akan kekal tinggal di surga. Kalian tahu aku udah diusir oleh Allah dari surga. Tapi kenapa aku masih tinggal di surga? Karena aku sudah kadung makan buah holdi. Nah Allah gak mau kalian kekal di surga. Maka dilarangnya kalian makan buah surga itu. Aku sedih. Karena tidak lama lagi kalian akan terusir dari surga. Itu yang gak bikin aku sedih. Kita pun sudah lama bertetangga di surga. Masa kita bakal bisa? Jangan kita ketemu lagi Allah. Kata iblis. Lari Hawa pulang. Ada apa Hawa? Ada, aku dapat info valid loh. Valid ini. Apa Hawa? Nggak tahunya. Pohon yang nggak boleh kita lihat. Pohon holdi itu. Kita kalau makan buah holdi itu, kita kekal di surga. Kalau nggak kita makan, kita akan terusir dari surga. Hawa kata Adam. Allah larang, jangan makan buah. Dekat saja nggak boleh. Tapi apa kata Hawa? Adam, ini informasi pagi. Kamu nggak mau tinggal di surga bersama? Aku nggak mau terusir dari surga. Mulai netes air mata Hawa. Ada. Kalau aku cinta padaku, minimal ambilkan untukku ada. Laki-laki lemahnya di situ kalau udah lihat air mata perempuan, gempor kita. Maka istri itu pintar kadang. Ini apa? Tupperware. Beli. Sering ketipu kita sama istri itu. Kalau dia udah nangis, sudah nggak kuat kita sudah. Ya. Ya Allah ya. Terenyuh hati Adam dan istrinya nangis. Baik, kita ambil. Niat Adam cuma ngambil istrinya aja. Diambil sama Adam dimakan, sama Hawa diambil lagi dimakan. Enak Adam makan. Dimakan sama Adam, datang suara Adam kelewatan kamu dah. Cuma satu itu yang tidak boleh. Cuma satu itu yang tidak boleh. Kenapa kamu makan dah? Dan pakaian surga terlepas. Terlepas. Ya Allah, pakaian itu saja tidak mau dipakai sama orang berdosa. Ada betul makan buah holdi aja dosa. Lepas pakaiannya tanpa aurat. Bayangkan. Bayangkan. Baju surga saja tidak sudi lagi dipakai sama Adam dan Hawa karena dia berdosa. Lungkap bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dia sudah tinggal di surga, bajunya saja tanggal, bajunya saja lepas, tidak mau dipakai sama Adam. Kita yang masih di luar surga dengan dosa sebanyak ini, akankah Allah memperkenankan kita memakai pakaian surga itu? Ya, hebatnya tipu daya iblis. Maka sering kita ketipu. Karena kita memperturutkan nafsu. Nggak tahunya nafsu itu dan mencelakakan kita. Anda juga demikian. Ya. Karena kita memperturutkan nafsu kan. Subhanallah. Subhanallah. Kadang kami juga merasakan itu dulu waktu masih belajar, masih sekolah. Pengen terus pulang. Pengen pulang. 1 jam jadilah di rumah ini. Padahal di rumah juga nggak ngapain. Kadang mohon maaf, makanan di pondok kadang lebih enak daripada makanan di rumah ya kan? Kalau sekarang makan di pondok, kadang nasi kotak, kalau sering jadi antara orang ke pondok. Nggak mungkin orang nganterin ke rumah kita itu nggak mungkin. Lebih seringlah anak-anak di pondok makan nasi kotak itu ketimbang kami yang di rumah. Benar. Karena tahu-tahu sekarang tolong ambil Ustaz, ada sekian bungkus, ambil. Belum pernah saya di Ustaz, dari rumah sakit ada nasi kotak, berapa isi di rumah, berapa orang Ustaz? Tolong ambil. Nggak pernah. Kalau untuk pondok sering. Artinya kadang kalau masalah makanan lebih enak di pondok daripada di rumah. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mondok, ya Allah, penderitaan luar biasa zaman dulu. Saya sering nanya sama teman yang masak, apa lauknya? Spring bed. Lauknya spring bed, saya bingung apa lauk spring bed. Nggak tanya oncom yang lebar kayak spring bed itu. Warna oranye. Jadi kalau yang masak, saya apa lauk kita spring bed? Bukan gitu. Spring bed lagi lauk. Spring bed itu kayaknya menu utama waktu itu. Seenggaknya 3 kali seminggu gitu kita makan. Tanya lagi apa? Lauk kita pedal sepeda. Apa pedal sepeda itu? Tempe, ngirisnya gede-gede. Nah, santri lagi kan segini-gede ngirisnya tempe. Kayak pedal sepeda itu lebar. Kalau sekarang anak enak jadi pondok itu dikit-dikit kambing kulit, dikit-dikit kambing makan, dikit-dikit ada orang akikoh, subhanallah. Tapi lihat nafsu kita pengen pulang aja bawaan.
pengen pulang aja. Udah ditentukan libur tanggal 20. Kalau bisa dirobek kalender itu dirobek cepat. Ada di rumah juga ngapa-ngapain sebetulnya. Itu kan nafsu kita kan. Kalau Santi Putri itu kan, ya Allah, suruh beli sampo aja, seneng betul dia. Warung, padahal warung itu cuma nyebrang jalan doang dari gerbang pondok. Beli, balik lagi. Ya Allah, ada kebanggaan tersendiri kalau suruh ke warung itu. Padahal ya Allah, ini nafsu sebetulnya ngapain kalau kita pikir. Maka subhanallah, setan sangat pintar nih, sangat pintar dibuatnya janji-janji, ditipu dayanya kita, memperturutkan nafsu itu seolah-olah begitu nikmat. Padahal enggak juga. Enggak juga. Saya dulu pernah Bapak Ibu, orang tua dulu kan punya rumah di Pahoman dekat RRI. Jadi kalau mau ke Teluk ke arah kampung dulu mesti naik bis. Jadi naik angkot dari Pahoman ke pertigaan Bundaran Gajah, ke perempatan Bundaran Gajah, nunggu bis. Dulu masih ada bis kota dulu. Nunggu bis ini nggak gampang datang, lama ditunggu kan. Lewat nih. Nah, nunggu bis itu jalan, saya ngiri, tapi sampai di depan Begadang gua. Tahu sendiri belum makan begadang, ya Allah wanginya minta ampun. Itu sampai ke Polresta itu wanginya rendang begadang gitu. Saya nunggu, orang makan di dalam dulu. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan satu saat saya bisa makan di rumah makan begadang. Umur masih 17 tahun, masih punya. Mudah-mudahan satu saat saya bisa makan di dalam. Karena nikmatnya ya Allah, baunya luar biasa. Subhanallah. Bayangin, 15 tahun kemudian saya ditelepon sama Pak Haji Mas Dian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana Bunda? Ustaz, malam Jumat ini kosong dah. Tolong isi pengajian di Begadang dulu. Insyaallah Bunda kosong. Ustaz, maghrib di tempat. Maghrib di tempat. Datang tu tampaknya. Pada kenal Begadang dulu. Tunggu Ustaz, maghrib di tempat. Siap Bunda. Oh, jam 5 mau berangkat itu kata istri. Makan dulu kata dia. Wah, nggak mungkin. Masa acara dia mau makan nggak makan? Nggak mungkin, berbaik sangka saja kita. Masa acara dia mau makan Begadang dulu nggak makan? Nggak mungkin. Makan aku dikit kata istri. Dasar. Pede betul itu. Assalamualaikum. Maghrib. Habis sholat maghrib yasinan yang mimpin Ustaz Kusairi. Yasinan. Sampai isya zikir yasinan doa. Sholat isya berjamaah. Habis sholat isya ceramah. Dalam hati saya tahu begini makan dulu. Kira habis maghrib makan dulu baru ceramah pada isya. Saya biasa makan habis maghrib udah mulai agak gemeter itu. Selesai acara 8:30. Wadi saya pamit duluan. Makan dulu kata dia gampang. Oh bagi nasi bungkus. Ada mati saya alhamdulillah. Nyicip nasi bungkus begadangnya dia. Saya ambil saya buka. Enak makan. Ustaz, kita makan di bawah aja. Itu bawa pulang aja. Ini tambahin. Taruh di kresek kamu ini bawa pulang. Kita makan di bawah. Udah disiapin di bawah. Nggak enak ibu Haji. Nggak di bawah udah disiapin. Oh. Subhanallah. Agak mengambang air mata saya waktu itu. Ya Allah. Udah waktu saya tega betul ya Allah. Ini udah 15 tahun yang lalu. Kelamanya. 15 tahun yang lalu berdoa mau nunggu bis tadi baru kabul. Ayo jadi kabul 15 tahun 15 tahun penting itu kabul lah doain. Baru buat Bu Haji sama Pak Haji. Nanda ini ayam kampung ini taruhnya. Nah ini katanya cincang begadang ini enak ini kata Pak Haji. Kamu Bu Haji itu ambil lagi. Nah ini enak ini satu. Udah penuh itu piring. Ala-ala Bu Haji situ. Udah. Cukup. Dah tambah lagi nasi saya bilang gitu. Makanya dapat gratis ini katanya. Ya Allah nikmatnya minta ampun. Makan itu. Ustaz mau pesen jus pesen. Sedang jus irsak boleh. Sambil makan. Saya toleh Pak Haji sama Bu Haji. Selingkuh kan tak jelas Pak Haji Bu Haji. Saya semua sendiri itu. Kenapa kayak orang bingung? Rupanya udah kebingungan Pak Haji sama Bu Haji. Apa yang enak dari meja itu? Ya tiap hari mereka makan itu. Dalam hati saya ulas Pak Haji. Yang penting saya nikmat. Ya Allah ya. Perjalanan waktu rupanya kalau khutbah di Masjid Baitul Mukmin selesai khutbah, bukan makan. Kadang kalau iktikaf bulan Ramadan Ustaz, tolong dijaga gawang nih kalau Ustaznya datang Ustaz yang ceramah siap makan berbuka sudah di Begadang, sahur di Begadang. Ujung-ujungnya tidak juga rupanya. Nafsu awal saja begitu enaknya makan di Begadang itu. Setelah 2 kali 3 kali biasa saja. Tidak juga. Berarti inilah hebatnya setan, dibuatnya kita seperti mengejar nafsu. Oh kayaknya enggak juga. Setelah kita dapatkan enggak juga. Kebayang waktu saya kecil dulu, ya Allah, melihat orang naik sepeda BMX gitu ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat aku beli sepeda BMX gitu. Umur belasan tahun aku beli sepeda. Oh bangganya luar biasa saya beli sepeda BMX bekas itu. Oh udah saya putar-putar stangnya.
tinggi-tingkatan itu kok sama teman-teman senangnya minta ampun. Ternyata senangnya nggak lama, cuma sebulan 2 bulan saja. Udah itu udah mulai tergeletak-geletakin seperti tidak berharga. Saya melihat orang pakai motor Honda Astrea 70 gitu, yang ngasep banyak. Ya sekarang jadi motor jangkrik. Ya Allah, dapat saya motor jangkrik itu jadi layar. Pengen dapat Allah beri juga kita motor, cuma sebulan 2 bulan pulas seperti senang. Ya Allah, kalau butut begini sering betul dan ya Allah, kalau bisa ini keluar mulai dari dalam langsung. Enggak juga bangga-bangga. Sebulan 2 bulan saja. Bagus-bagusnya motor kita, kalau hujan masih kehujanan, kalau panas masih kepanasan. Mulai kita berpikir, ya Allah, butut kalau bisa ada atapnya, ya Allah. Mobil, betul dikasih pula mobil butut itu kita. Jadi lah, penting mobil. Pagi-pagi sudah kita panasin. Udah agak keren dikit gitu. Isi ceramah tapi udah gak kena debu lagi, jelas kan? Rupanya pas masuk tol, itu mobil orang kita gas, ngasap, bukannya lari ngasap malah nih. Ini mobil betul nih. Doa lagi kita, ya Allah, yang agak bagus dikit. Dikabulkan Allah, cuma sebulan 2 bulan pula bang lagi. Nggak panjang, nafsu saja yang kayak pengen ngejar. Nggak juga. Pengen betul punya istri cantik, buktinya daging dicereknya gisel itu buktinya. Nggak juga. Maka nafsu saja. Ini rupanya yang dikembangkan oleh setan supaya memang kita luar biasa. Tipu daya setan. Selanjutnya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dari jalan Allah. Soddu. Dibuatnya kita jangan istiqomah di jalan Allah. Anak-anak yang sudah masuk pondok, dibuatnya mulai nggak betah di pondok, nggak nyaman kayaknya di pondok, nggak betah di pondok, pengen kayaknya berhenti, dihalang-halangi oleh iblis. Ketemu teman kok kayaknya nggak nyaman sama teman, ketemu ustaz kok kayaknya nggak cocok, dibuatnya nggak nyaman bener. Maka target utama adalah keluar dari pondok. Setan yang menghalangi kita supaya kita nggak betah di jalan Allah. Ya, memang jalannya para nabi ini jalan yang bukan lurus dan lempeng, bukan jalan yang nyaman kita menyusuri. Banyak onak dan duri, banyak tantangan, banyak pengkolan, banyak tanjakan. Kadang kita ketika jadi orang baik, dari panggil ustaz, sudah mulai banyak yang kena. Kadang kerasa, tidak leluasa. Mau beli bakso di pinggir jalan saja. Kita orang enak bakso pinggir jalan. Di mana? Depan UBL itu ada enak bakso pinggir jalan. Makanya di mana? Di trotoar itu lah. Saking seringnya kita dengar enak, pengen kita jajan sekali-sekali. Cuma udah berdiri di pinggir tempat makan, duduk di sini. Gimana kalau jamaah lewat kenal? Saya duduk di trotoar. Nggak jadi kita duduk. Pernah saya di metro ada ceramah Lampung Timur, pulang dari Lampung Timur, mampir di kota metro. Sini kurang-kurang Ustaz, enak nih. Ayo saya bilang, dalam hati saya kesempatan di metro, nggak ada yang kenal. Beli kita bakso baru. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, hilang nafsu makan saya langsung. Masa ada yang tahu itu gimana? Padahal kita pengen, kayak orang juga duduk di dalam, kayak bukan Ustaz gitu. Nanti baru sekali, Assalamualaikum Ustaz. Dari mana? Inilah ketika kita berada di jalan Allah ini kadang berat. Kadang saya buru-buru di lampu merah, kalau terlambat Jumatan ini. Lampu merah. Pengen betul saya nyolong. Kan ada kendaraan, cuma takut ada yang kenal. Kita ada disun, nabrak lampu merah. Ngomongnya aja tak ada aturan. Lampu merah digas aja pulang. Makanya tangan gitu pengen gitu. Aduh, saya Ustaz, takut ada yang kenal di mobil kita nggak tahu, tapi dia ngeliat. Nanti kita lagi ceramah udah lagi Ustaz, udah lagi. Kemarin lampu merah jadi embat. Memang halangan kita berada di jalan Allah ini banyak. Apalagi santri yang dilihat itu lagi, Quran lagi, zikir lagi, belajar lagi. Iya kan? Dibuatnya nggak nyaman supaya kita keluar dari jalan Allah. Karena jalan inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Jalan inilah yang bisa Anda gunakan untuk menyeret orang tua masuk surga bersama Anda. Saya tidak suka itu. Maka dibuatnya Anda tidak betah di pondok, enaklah di luar. Kalau di luar ada ke sana, pergi ke pantai sesukanya. Dibuatnya seolah-olah itu senang.
Jangan berada di jalan Allah. Rupanya ini langkah setan. Setan yang menginginkan kita supaya kita keluar dari jalan Allah. Keluar dari jalan Allah. Maka dibuatnya kita tidak nyaman berada di jalan Allah. Menghalangi kita dari jalan Allah. Kemudian adawatun. Ini yang terakhir langkah setan adalah adawah. Apa adawah? Permusuhan. Dibuatnya kita bertentangan terus. Ya, lihat para ulama, apa ulama itu musuhnya? Musuhnya perdebatan. Berdebat aja kerjaan. Berdebat. Masalah-masalah kecil aja jadi perdebatan. Masalah fikih jadi perdebatan. Ya kan? Masalah fikih jadi Allah sampai capek. Apalagi di Indonesia ini, masalah kelpon aja berminggu-minggu kita bahasnya. Kelpon itu makanan Islami apa enggak Islami? Ya Allah 30 selesai. Kok ribut kita di FB itu? Masalah telunjuk, tahiyat, ribut. Ya kan? Yang betul itu tahiyat satu begini. Jangan dua begini, kalau dua nggak bagus. Masa tahiyat dua begini? Jangan. Sudah la ilaha illallah. Nah, kacau urusannya. Apalagi metro. Sudah la ilaha illallah. Sudah menang. Enggak jadi satu yang benar itu, Pak. Satu. Kalau sudah la ilaha, mau goyang-goyang begini, mau diam aja begini. Yang penting cuma satu ini lah yang keluar. Ini satu ini lah yang keluar. Jangan dua, jangan tiga. Jangan. Nah, cuma jangan jadi berantem gara-gara 1, 2, 3 itu. Jangan jadi berantem. Sudah tusuk aja satu, sudah selesai. Enggak tiga-tiganya. Enggak sah kalau tusuk tiga-tiganya. Tusuk satu, selesai. Udah, lipat masukkan. Selesai itu. Nah, jangan jadi ribut gara-gara pemilu. Jangan jadi ribut. Sebab kenapa calon yang kita dukung itu kalau udah jadi belum tentu dia main ke rumah kita. Kalau sama tetangga tiap hari ketemu. Wali kota udah duduk dia, belum tentu setahun ketemu sama kita. Kalau tetangga tiap hari ketemu. Maukah kita ribut sama tetangga yang tiap hari ketemu gara-gara dukung yang duduk gak ingat kita lagi tadi? Ya. Setan yang senang kita ribut. Pada hakikatnya manusia itu senang perdamaian. Maka anak-anak itu senang daripada teman. Kita yang sudah dewasa senang kalau bertemu. Maka ada ungkapan 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Pada hakikatnya manusia itu sifatnya adalah cinta damai. Senang banyak teman. Senang ya. Senang banyak teman. Maka saya dulu waktu pondok dulu teman-teman belajar ilmu kebal segala macam sama kiai. Saya nggak belajar dulu. Kenapa? Yang ada di benak saya berteman bukan berantem. Kalau teman-teman sudah benar belajar ilmu-ilmu itu. Oh, belajar ilmu kebal itu. Mandi di sungai. Tengah malam jam 2 dites, taruh jarum di sini, tas patah. Jarum jahit patah. Taruh 2, tas patah. Hebat. Sampai 6 patah itu berani ngiris, Pak. Sadis. Ikut juga saya mandi. Saya taruh jarum sini, nancep dia. Ya Allah ya. Kenapa? Karena saya nggak yakin. Menurut saya kita itu berteman, bukan berantem. So saya perhatiin teman-teman yang udah punya ilmu kebal, jalannya udah berbeda dia, Pak. Nggak boleh ada orang matanya belok dikit, kenapa belok? Bukan melotot, padahal matanya belok memang. Pengen berantem itulah kerjaan. Dan saya nggak bagus ya begini. Nggak bagus. Jadi kata kiai, kamu belajar ilmu apa? Jangan yang berantem kayak gini, Pak Yai. Ada ilmu apa yang ada? Kata dia, ilmu asihan. Nah, saya belajar asihan itu. Belajar asihan. Jarang goyang. Ditanya sama kiai, kamu laksanakan ini, praktekin supaya kamu yakin sama itu. Siapa ya? Seminggu tanya lagi, sudah dijajal belum? Belum Pak Yai. Kenapa belum dijajal? Saya bingung, saya mau dijajal sama siapa sih? Kata dia, kamu ini tolol betul. Jajal sama si Enong itu, kata dia. Dan mati saya, tahu juga Kiai ini orang cantik. Apa sama si Enong itu? Saya bilang si Enong itu anaknya Kak Ujang. Ujang itu sahabatnya ayah. Nggak usah dipelet kalau itu. Saya suruh ayah ngelamar, pasti dikasih mau kepala seperti itu. Maka belajar sama Kiai ilmu asihan itu. Sampai sekarang, enggak saya pakai. Sampai ketemu Kiai Juli dulu yang di dosen IAIN yang ahli jin. Jangan Ananda, jangan. Semua ilmu-ilmu itu kerja sama jin Ananda. Jangan, kita dilarang oleh Allah berhubungan dengan jin. Belum sempat dipraktekin, sudah ketemu sama orang yang mau nasihatin jin. Semua ilmunya kita lepas. Semua ilmu kita lepas. Karena kerja sama dengan jin. Subhanallah, dibuatnya kita senang bermusuh-musuhan. Kadang lihat, dalam urusan rumah tangga saja, suami istri itu sering kali ya, tengkar ibu, nggak seenakan. Kadang masalah sepele, bukan masalah besar. Gara-gara sayur keasinan, cemberut suami.
capek-capek kerja, kasih sayur kayak air laut gitu. Padahal nggak mungkin kayak air laut gitu. Kalau kita berbaik sangka, nggak mungkin sebutnya istri itu sengaja betul. Gua banyakin darah jadi darah tinggi, lu mati cepet. Nggak mungkin. Pasti selip aja itu sebetulnya. Ya kan? Maka kita kudu sabar itu. Istri masak kekerasan, alhamdulillah. Tahu aja kalau corona ekonomi sulit, maka masaknya keras mungkin. 2 sendok juga kenyang kalau keras kayak gitu. Besoknya masak benyek kayak bubur, tahu aja kalau papa lagi sariawan. Ini mah gak usah dikunyah, masa bulan selesai. Kadang hal itu bikin kita ribut. Ya, bikin kita ribut. Subhanallah, setan yang bikin. Maka kalau suami istri lagi ribut, lihat, ya kan? Kalau suami istri lagi ribut, subhanallah. Dibangkit-bangkitkannya keburukan suami, seolah-olah gak ada kebaikan suami. Dibangkit-bangkitkannya keburukan istri, seolah-olah gak ada kebaikan istri pada diri suami. Setan rupanya memang menyebabkan kita bermusuh-musuh. Kadang ada anak musuhan sama orang tua. Ada yang sampai orang tuanya meninggal gak seteguran sama orang tuanya. Na'udzubillah, subhanallah. Ada setan yang menyebabkan hal seperti itu. Setan. Maka kita waspadai setan. Jangan sampai. Kalau kita senang betul ribut gitu. Maka saya dulu termasuk yang gak suka sama Ahok itu di situ. Apa aja diajak ribut sama dia. Hebat betul orang itu. Siapa saja diajak ribut sama dia. Anggota dewan diajak ribut, kepala dinas saja. Semuanya diajak ribut. Hebat orang itu. Rupanya orang suka ribut ini adalah tentara-tentaranya syaitan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah langkah-langkah setan yang disusun oleh iblis. Ini diberikan pada kita supaya kita berada pada tracknya setannya. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah, kita berteman dengan orang-orang saleh, kita berada di tempat orang-orang yang saleh. Harapannya minimal pengaruh setan ini bisa kita waspadai. Akan banyak teman kita saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Harapannya jangan sampai kita berada pada langkah-langkah setan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semua dianjurkan untuk berzikir pagi sore. Harapannya sekuat apapun setan dan bala tentaranya menggoda kita, mudah-mudahan kita terselamatkan dari gangguan setan. Lebih kurang mohon maaf, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Pada Allah saya pun pada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, mari kita berdoa. Kita awali dengan umul kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah li ajlis salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami' ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya man la yataju ila bayani wa tafsir. Ya man bi ijabati jadir, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika katsir. Hajatuna ilaika katsir ya Allah. Hajatuna ilaika katsir. Wa anta 'alimun biha wa basir. Ultuf bima jarrad bihi maqadir. Wadabbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana min hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub maulana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Kiai Haji Ustadz Aidi Afrian yang telah menyampaikan tausiah dan doanya. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kiful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada wali santri semua, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah, insyaallah ada waktu kurang lebih 30 menit sebelum zuhur. Insyaallah sesuai dengan yang ada di grup, kita buka forum diskusi. Jadi nanti kita akan tampung kalau ada dari wali santri, akhwatnya, ibu-ibu, dari bapak-bapak, ada yang mau disampaikan ataupun apa yang sifatnya membangun pondok, insya Allah nanti kami akan tampung dan kita diskusikan sama-sama, kita carikan jalan keluarnya, dan insya Allah kedepannya pondok ini semakin baik lagi.